Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kutuwetan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Tenaga Kependidikan SDN Kutuwetan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang alhamdulillah cerah ini dapat berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan pengimbasan materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak. Jadi sedikit bercerita ini Bapak Ibu. Untuk program Guru Penggerak ini sudah berjalan sejak bulan Oktober, nggih. Jadi sudah berjalan 1 bulan, lebih sekitar 2 bulan, nggih. Terus apa saja sih materi yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak kemarin? Yang pertama yaitu modul 1. Tapi modul 1 itu tidak hanya satu materi, terdapat 4 sub modul, yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan di submodul yang terakhir yaitu ini, Budaya Positif. Jadi alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan dan saya juga meminta doa serta dukungannya kembali nanti pada awal Februari, insya Allah tanggal 6 nanti akan dilanjutkan lagi program Guru Penggeraknya setelah istirahat di bulan Januari kemarin. Langsung saja Bapak Ibu, ini saya beri judul implementasi. Implementasi bisa mungkin kita terapkan nanti materi-materi yang baik yang bisa disampaikan juga ke anak-anak. Jadi pokok bahasanya nanti ini Bapak Ibu, ada perubahan paradigma, terus konsep disiplin positif dan motivasi, lanjut keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin nanti ada materi-materi yang baru. Selain itu nanti juga ada tanya jawab di akhir kegiatan. Langsung saja, ini budaya positif. Budaya positif itu kalau diibaratkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu Guru itu adalah seorang petani, dan murid-murid itu diibaratkan adalah benih Bapak Ibu. Yang mana benih itu kita semai, kita rawat, kita jaga di sekolahan. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu menjadi seorang petani yang bisa menyemai muridnya, membimbing, mendidik, merawat dengan baik, memberikan motivasi dan fasilitas terbaik dalam proses pendidikan. Itu kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kalau tadi di awal sudah mendengar budaya positif, sebenarnya apa toh Mbak Miki budaya positif itu? Nah ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi dilakukan juga dengan waktu yang konsisten bersama stakeholder yang ada. Tentunya ini sudah kita jalankan di sekolah kita. Sudah banyak alhamdulillah, akhir-akhir dari tahun pelajaran ini semakin banyak kegiatan dan pembiasaan. Saya juga sangat senang bagaimana murid-murid itu merasa
sini akan juga kita bahas seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Mungkin ini jawabannya mudah-mudah tapi mudah-mudah susah ya. Kira-kira bisa apa tidak ya Bapak Ibu? Tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi, tergantung karakter. Nah, kalau di depan tadi itu pembiasaan yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter anak. Kalau di Kumer ini karakter apa Bapak Ibu yang kita tumbuhkan? Sesuai apa? Sesuai profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Kalau kita mengontrol seseorang itu kelihatannya sulit ya Pak. Seperti juga kalau kita mengontrol murid-murid kita di sekolah. Lah, untuk itu kita perlu belajar beberapa teori yang mana nanti mendukung dalam proses kita mengontrol murid-murid kita di sekolah. Kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutan dari mengontrol tadi ya Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, itu ada 4 ilusi guru yang menjadi kontrol muridnya. Di sini sudah ada paparannya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kira-kira ini benar apa tidak ya Bapak Ibu? Kira-kira kalau murid itu terlalu dipaksa malah manut apa malah tidak manut nggih? Malah sulit nggih kelihatannya. Jadi memang sesuai ini. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi intinya adalah kalau kita mungkin terlalu memaksa itu tidak baik, mari kita motivasi untuk bisa berjalan di jalan yang benar. Seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan merasa orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu contohnya. Kita tahu ada contoh, mungkin saya ambil Vano ya di kelas saya ya. Nah, Vano itu kalau saya bilang, ayo kamu bersalah Vano seperti ini, karena kamu gini. Kira-kira Vano kalau digitukan malah merasa sedih atau merasa nanti akan lebih baik Bapak Ibu? Mungkin sedih ya, dan dia kecewa. Jadi tidak boleh kita menjadi seorang pendidik itu yang mengejudge. Oh Irfan, kamu tuh seperti ini. Jadi tidak boleh. Kita harus melihat dulu apa yang terjadi. Kenapa Irfan kamu sering berkata tidak baik mungkin. Terus Vano, kenapa kamu sering menangis? Kita lihat dulu kenapa dia seperti itu. Nah, dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kalau kita lihat juga di dalam proses belajar mengajar di sekolah kita, seperti halnya kalau anak-anak itu mengerjakan tugas, tapi untuk tugas PR ya, tapi tidak dikerjakan di rumah. Jadi kalau anak-anak kamu tidak bisa mengerjakan PR, berarti kamu harus ini harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini tidak boleh kita serta-merta hanya kehendak kita. Jadi harus dilihat kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Apa mungkin dia mengikuti lomba yang lain? Seperti itu harus dilihat dulu apa latar belakang tidak mengikuti peraturan. Jadi ini yang pertama, ada perubahan paradigma. Ada stimulus respon dan stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
bisa nih. Iya. Yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira yang lebih sesuai yang mana Bapak Ibu? Yang teori kontrol ya kelihatannya. Jadi kita harus melihat sesuatu yang kalau ini di arah pendidikan ya. Bagaimana anak itu pasti melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Entah itu tujuan positif atau tujuan yang kurang baik. Nah, guru di sini berperan untuk mengarahkan kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar. Seperti itu. Selanjutnya ini. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Unsur utama terwujudnya budaya positif adalah disiplin positif. Jadi poin yang kita ambil dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu guru semua. Misalkan Bapak Ibu datang di sekolah tepat waktu. Itu merupakan disiplin positif apa bukan kira-kira? Iya, betul sekali. Disiplin positif ini yang harus ada pada diri seseorang atau merupakan kesadaran ya Bapak Ibu. Kesadaran yang mana itu ada pada diri Bapak Ibu semua. Jadi tidak kok mungkin datang tepat waktu supaya tidak dimarahi oleh ibu kepala sekolah padahal tidak pernah sebetulnya. Ya, jadi merupakan sudah ada pada diri Bapak Ibu semua, merupakan kesadaran dari Bapak Ibu guru semua, wujud dari profesional, wujud dari keteladanan bagi murid di sekolah. Jadi ini teori motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, itu merupakan motivasi eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi yang seperti ini apabila saya melakukan. Nah, itu tadi Bapak Ibu guru, seperti kalau rasanya saya tuh harus berangkat pagi karena ini wujud loyalitas saya, seperti itu. Ini yang namanya motivasi internal. Ya, itu yang namanya disiplin positif tadi yang ada pada diri. Selanjutnya ini 2, konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan
terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ini kita harus bisa menanamkan motivasi intrinsik itu untuk anak-anak. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah kita laksanakan ya di sekolah kita. Bagaimana dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah berjalan itu juga untuk menanamkan disiplin positif ini. Karena kalau ada pembiasaan itu yang pasti anak-anak dari rumah sudah berpikir, oh aku harus berangkat pagi. Karena nanti akan ada pembiasaan hafalan surat pendek, hafalan juz amma, kadang juga untuk sholat duha. Oke. Banyak sekali caranya. Selanjutnya ini yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Untuk menanamkan disiplin positif tadi Bapak Ibu, kalau di teori ini kita bisa menggunakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi bagaimana kita membuat peraturan tapi tidak kita yang membuat. Contohnya, misalkan nomor 1, saya akan datang tepat waktu. Nah, berarti itu disiplin waktu. Itu tidak boleh kita menekankan kepada anak. 1, anak-anak harus disiplin. 2, anak-anak harus mengerjakan PR. 3, anak-anak harus piket kelas. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menumbuhkan kesadaran bagi anak yang mana peraturan itu dibuat oleh anak dan dijalankan oleh anak. Jadi sebagai contoh, anak-anak bisa membuat tulisan di kertas ya. Contoh peraturan apa yang ingin kamu terapkan di kelas? Silahkan menulis di kertas. Nanti dikumpulkan lalu dibahas bersama mana yang sesuai beserta konsekuensinya. Jadi misalkan seperti ini, saya akan piket setiap hari sesuai jadwal saya piket. Kalau saya tidak piket, saya akan mendapatkan konsekuensi. Contohnya mungkin apa konsekuensinya? Mungkin bisa menghafalkan Pancasila, menghafalkan surat pendek, dan lain sebagainya. Jadi konsekuensi itu dibuat oleh anak. Jadi tidak seakan-akan kita itu membuat hukuman sendiri tanpa berlandaskan konsekuensi atau kesepakatan yang kita sepakati bersama anak-anak. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Seperti ini Bapak Ibu, kalau di sini ada pertanyaan. Contohnya, mengapa Bapak Ibu guru harus memakai helm? Nah, untuk keselamatan. Tidak saja keselamatan diri kita sendiri ya, untuk juga patuh terhadap peraturan dari lalu lintas. Terus selanjutnya, mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter yang sudah mungkin ini di era pandemi kemarin nih, menjaga kesehatan. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Terus selanjutnya, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Ini mungkin anak-anaknya tadi. Lah, hal-hal semacam inilah yang menjadi alasan kenapa ini disebut keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi supaya guru itu juga selamat, murid juga selamat. Kenapa? Karena kita sekarang sudah tahu ya, bahwa tidak boleh kita melakukan mungkin kekerasan atau yang lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, menghukum dengan cara yang benar seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh
mana yang merupakan keyakinan kelas, terus mengapa. Nah, ini nggih, ada yang kiri dan yang kanan. Kira-kira yang sesuai yang mana Bapak Ibu? Kanan nggih. Kanan apa kiri ya kira-kira? Iya. Nggih. Iya. Yang ini nggih intinya yang B. Benar. Kata-katanya kira-kira dari yang A itu lebih bagaimana Bapak Ibu? Lebih enak atau lebih bisa kita pahami dengan baik? Nah, betul sekali Bapak Ibu. Nah, seperti ini yang namanya keyakinan kelas. Murid-murid pun juga akan memahaminya berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sudah seperti kan berarti murid-murid ini yang membuat, kan sudah kami. Jadi bukan hanya nomor 1 disiplin masuk ke kelas, disiplin mentaati peraturan. Tidak seperti itu, mungkin bahasanya diganti. Kami akan disiplin. Kalau tidak disiplin titik-titik. Nah, seperti itu. Itu yang dilaksanakan dan akan membuat anak lebih menyadari akan motivasi dirinya masing-masing. Selanjutnya ini. Nah, menurut Grossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ini tadi. Coba kita bahas ini ya Bapak Ibu. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau keyakinan menjadi bagaimana? Seperti yang contohnya ini tadi. Kami akan mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, seperti itu. Kalau yang nomor 2 kira-kira bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kami tidak akan mengganggu orang lain. Iya, karena ini muridnya banyak dibuat kami Pak Manu. Ini bisa Pak Manu diterapkan mungkin di kelas 5 yang murid-muridnya itu kadang agak usil ya. Tidak ada murid yang nakal. Mungkin anak belum tahu itu saja. Mungkin bisa dibuat kami akan menggunakan seragam yang lengkap. Nah, seperti itu. Bisa juga kami akan mengerjakan tugas dari Pak Manu. Kalau tidak, kami akan mendapatkan konsekuensi apa. Monggo nanti dibuat. Kalau sesuai ini bisa dibuat di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, tapi lebih rinci dan konkret. Mungkin kelihatannya tidak terlalu memaksa, tapi ini akan mengubah diri anak-anak yang mana mereka termotivasi oleh peraturan yang dibuat sendiri. Jadi tidak seakan-akan itu kita terlalu memaksa. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu umum ya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya. Jadi yang urgent-urgent saja. Tidak selalu nanti seperti di peraturan yang ditempelkan di luar sekolah itu kan umum. Nah, nanti kalau keyakinan kelas ini yang lebih inti, yang lebih sesuai dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena apa? Mungkin trouble-nya anak-anak itu sekarang dan yang mau itu berbeda nih Bapak Ibu. Kalau yang saya rasakan sendiri di murid saya itu, saya ambil contoh Vano lagi. Kalau Vano dulu itu nangisan, sekarang memang sudah tidak nangisan, tapi masih ada dalam dirinya itu rasa-rasanya masih
masih ada rasa manja, mau dibenarkan semua yang dia lakukan. Jadi pembenaran yang tidak seharusnya dia rasakan. Selanjutnya, kalau saya mau boleh bertanya lagi, yang dari materi ini tadi yang sesuai itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, betul sekali. Selanjutnya ini contoh dari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya. Jadi menyuruh murid mencatat sebanyak 100 kali ketika datang terlambat ke sekolah. Kalau itu namanya apa, Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Ini sering sekali kalau pas hari Senin biasanya ada beberapa murid yang terlambat. Kalau saya boleh ambil contoh itu Irsad Bu. Dia kadang sering terlambat. Tapi kalau kita kasih hukuman seperti ini rasanya kurang manusiawi juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Irsad dari keluarga yang bagaimana, mungkin sudah runtuh rasa kemanusiaan kita karena kasihan. Jadi seperti inilah Bapak Ibu, kenapa hukuman itu terkadang tidak sesuai dengan yang ada. Kalau konsekuensi, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini contoh dari konsekuensi. Kenapa? Karena setelah kita tanya, mungkin seperti ini. Arya mencoret-coret bukunya Vano sehingga Vano menangis. Lalu saya tanyakan kepada Arya, kenapa kamu seperti itu? Mungkin saya bermain-main, saya bercanda pula. Bercandanya itu tidak benar. Nah, konsekuensinya kamu harus bagaimana, Arya? Nah, minta maaf. Dia akan menentukan sendiri dia harus bagaimana. Terus ya sudah Bu, saya akan mengganti bukunya Vano atau kertasnya Vano supaya dia tidak menangis. Jadi seperti itu Bapak Ibu, contoh dari hukuman dan konsekuensi. Ini kalau hukuman seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Mungkin tujuannya sama atau baik, tapi prosesnya yang berbeda. Seperti itu intinya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman anak bisa menjadi benci, itu yang namanya kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin itu. Nah, kalau hukuman dari dulu namanya hukuman itu kan sudah, pikiran kita itu sudah bagaimana ya, sudah jelek, sudah buruk, mungkin konsep diri yang buruk. Nah, ini kita bangun konsep diri yang baik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Di sini ada contoh. Ibu Retno merupakan guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini mungkin ada murid yang memaksa minta bekal temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin belum sarapan seperti itu, nggih. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Retno, apa yang mungkin Bapak Ibu lakukan? Ya, itu baik sekali doaan itu ya. Baik. Nah, alhamdulillah dari jawaban Bapak Ibu sudah mengarah sesuai dengan konsekuensi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kasihan murid-murid yang seperti ini, pasti dia kurang perhatian di rumahnya. Jadi di sekolah dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini pastinya sudah
pernah Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu dapatkan di materi, yaitu ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Jadi kita angkat juga murid-murid kita itu ya seperti ini Bapak Ibu. Dia ada kesenangan, juga harus ada kebebasan. Jadi kalau mungkin terlalu diblendreng belajar itu ya seperti itu, seperti halnya kalau kita mendapatkan tugas yang bertubi-tubi nih, mobile kadang seperti itu nih. Ya, tapi ya tarik ulur. Selanjutnya ini yang tadi 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Dia bisa menjaga kesehatan, mendapatkan rumah dan makanan, cinta dan kasih sayang, untuk diterima orang lain dan koneksi sosial. Nah ini kalau di sekolah pasti anak-anak juga mendapatkan perhatian, kasih sayang dari Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya ini masih ada lagi. Nah, posisi kontrol menurut Dian Gosen, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun alasan dalam melakukan kontrol, yaitu 5 posisinya ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sekolah ini sebagai yang mana? Yang penghukum, apa yang jadi teman, apa yang monitor, apa yang manajer? Bapak Ibu guru jadi yang mana ini? Teman? Ya teman, ya manajer, ya mungkin bisa semua, tergantung situasi dan kondisi. Tapi dari sebuah teori ini ada pembahasannya. Jadi ini yang akan merubah pandangan kita Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum itu kita menghardik, bisa menyakiti, bisa menyindir. Ternyata menyindir itu termasuk menghukum Bapak Ibu. Kalau di sini, ya, saya juga baru tahu di materi ini. Dan kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah, mengingatkan, seharusnya kamu itu ini loh anak-anak. Nah itu ternyata membuat anak merasa bersalah itu juga kurang benar kalau di sini. Nah kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau teman itu kurang pas seperti itu juga. Kalau pemantau hanya sebagai penghitung dan pengukur. Nah kalau di sini manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di mana murid itu kita bisa evaluasi. Jadi dari 5 posisi ini yang sesuai adalah kontrol diri. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer, ya. Nah itu sudah, kalau nanti jadi manajer bisa jadi pemantau, bisa jadi teman dan lain-lain. Nah, posisi pemantau dan manajer. Nah, di sini akan kita tarik garis lurusnya lagi, yaitu di materi restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam proses kita menanyakan kesepakatan kelas tadi, membuat kesepakatan kelas tadi, ini sudah termasuk restitusi Bapak Ibu, namanya restitusi. Jadi proses membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, proses kita membuat keyakinan yang sama dengan murid itu namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita sekarang menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, jadi tentu anak-anak itu punya alasan kenapa itu dilakukan. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, disinilah Bapak Ibu guru, puncak dari materi ini adalah segitiga restitusi, yang mana ini cara kita untuk mengolah karakter anak. Bagaimana nantinya dia itu sadar, diumbulne, tapi ditegasi seperti itu dalam teori ini. Jadi kita tetap menghargai posisi anak seperti itu. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kok setelah melakukan kesalahan dapat konsekuensi terus sudah, itu tidak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak belajar dari kesalahannya. Oh, kalau berkata kotor nanti mungkin adik-adik kelasnya jadi ikut. Kalau ikut itu bukan merupakan hal yang baik. Jadi kalau teladan itu ya kita sebagai contoh yang baik, kita tanamkan ke anak seperti itu. Jadi restitusi juga merupakan proses untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita itu seperti fasilitas anak yang mana sebagai cerminnya. Anak-anak, kamu itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini harus bagaimana biar kamu lebih baik lagi, seperti itu. Jadi restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh penerapan dari segitiga restitusi itu tadi. Ini sebentar. Ini ada kasus satu. Sebentar saya ulangi biar agak jelas. Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Kopi dan nasinya, iya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah cepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mas Abi tidak membawa kopi dan nasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? Ya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sebetulnya? Saya tidak disiplin waktu Bu. Nah, Mas Abi sudah tahu kan? Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Penting Bu. Oke, kalau kamu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan ke depannya? Kamu tidak dan masalah. Supaya apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan siap-siap untuk menuju upacara ya.
kasus yang pertama, ini kasus yang kedua nih Bapak Ibu. Malih monggo dipun dhahar nggih Bapak Ibu. Sak wontene. Jadi ini ya Bapak Ibu contoh kasus dari video ini yang menerapkan segitiga restitusi. Memang terkesan guru di sini sangat amat sabar ya. Sangat amat sabar. Kalau saya kemarin di SDN 2 Woker Wonokedro itu Bapak Ibunya seperti menolak. Murid kalau dibuat cara seperti ini ya keenakan, seperti itu. Murid kalau sudah dibilang ini terus nggak mau, teman-temannya ikut semua, seperti itu. Tapi karena inilah namanya proses kita belajar, ada hal-hal yang baru yang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana tidak boleh menghukum, jadi ya sedikit kita pahami, bisa diterapkan kalau memang sesuai ya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya ke anak-anak itu kalau terlalu sabar ya nanti anak-anak bisa melonjak, tapi kalau terlalu keras ya nanti anak-anak malah tidak bisa masuk apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai materi pada hari ini yang saya sampaikan. Restitusi itu tadi, segitiga restitusi yang untuk membangun budaya positif. Ada waktu sekitar 5-10 menit, monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi, yang memberikan saran, saya persilahkan. Monggo. Boleh loh. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wiki terkait penerapan disiplin budaya positif, diantaranya datang tepat waktu dan rajin masuk sekolah. Nah, pengalaman yang terjadi di kelas saya ini, ada anak yang tadinya jarang masuk sekolah, bahkan seminggu hanya 1 kali. Saya sudah berusaha menegur, menanya, bahkan menjemput ke rumahnya berkali-kali. Ya, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah kebiasaannya tidak baik, tapi sudah mulai berkurang. Ya. Kalau dulu yang mungkin 1 bulan hanya masuk sekali 2 kali, tapi sekarang anaknya sudah seminggu kira-kira 2 atau 3 kali maksimal ini yang tidak masuk. Alhamdulillah sudah, dibanding yang dulu sudah banyak perubahan. Pertanyaan saya, bagaimana anak tersebut supaya kedisiplinan terkait masuk sekolah ini lebih baik daripada yang sekarang. Sementara demikian mungkin Bu Kiki atau ibu-ibu yang lain bisa menanggapi
pertanyaan saya tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Marno. Monggo saya berikan kesempatan lagi Bapak Ibu yang mungkin menanggapi. Terima kasih Bapak Ibu, juga Mbak Kiki sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan Mbak Kiki sebagai pemateri, juga yang ditanyakan oleh Pak Marno, ini menurut pribadi saya, karena anak itu membutuhkan contoh yang berulang-ulang. Bagaimanapun anak kalau dipaksa mereka akan pecah hatinya. Ibaratnya sebuah kaca kalau ditutup akan pecah. Begitu juga anak kalau kita menegurnya terlalu keras maka hatinya akan merasa kecewa. Dan hati yang sudah kecewa itu biasanya akan membuat anak semakin kapok, kemudian merasa takut, kemudian juga merasa minder, dan akibat dari minder, ketakutan itu juga berdampak sangat panjang, waktunya juga lama untuk menyembuhkannya. Kembali lagi pada masalah yang disampaikan Pak Marni, menurut saya memang yang dinamakan guru di sekolah adalah sebagai contoh bagi anak-anaknya. Bagaimanapun apa yang kita minta untuk dilakukan anak-anak harus terlebih dahulu dicontohkan secara berkesinambungan oleh Bapak Ibu gurunya. Juga ketelatenan Bapak Ibu guru dalam mendampingi anak-anak, dalam membimbing anak-anak itu juga tidak butuh waktu yang singkat untuk mendapatkan hasilnya. Jadi misalnya Pak Marno sudah menjemput Mario 1 kali, itu mungkin menurut Pak Marno sudah merupakan pekerjaan yang sangat keras, tapi ternyata belum cukup Pak, belum cukup, dan itu mungkin butuh diulang-ulang lagi sampai anak merasa rikuh. Kok tiap hari saya dijemput Pak Marno, tiap hari, padahal Pak Marno lama-kelamaan nanti anak-anak akan terbiasa. Pak Marno sudah dengan susah payah meluangkan waktunya untuk datang ke rumah saya. Masa saya setiap hari akan selalu begitu? Insya Allah anak-anak itu lama-kelamaan akan sadar. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ketika anak kita minta untuk datang ke sekolah tepat waktu, tapi ketika Bapak Ibu gurunya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh anaknya, satu kali mungkin anak-anak akan manut. Dek harus tepat waktu. Dodok berguru, Pak Guru gak tepat waktu. Alah, paling saiki pomo aku datang tepat waktu, Bapak dan Ibu guru belum datang, kue rodok diluk Mas. Nah, seperti itu. Jadi yang dinamakan contoh itu tidak hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali, tapi terus menerus. Seperti yang disampaikan Mbak Kiki di awal materi tadi ya, bahwa anak itu ibaratnya seperti bibit, seperti benih yang ditanam oleh petani, yang cara perawatannya harus dengan hati-hati. Ibaratnya menanam kedelai, kalau sudah menjadi capar itu kita perlakukan bagaimana harusnya, apa harus dicangkul tanahnya, kan tidak, tapi bagaimana cara memperlakukan benih itu supaya nantinya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan pada akhirnya akan menghasilkan, akan memanen hasil seperti yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, menurut saya contoh itu paling utama. Contoh dari Bapak Ibu guru adalah
modal dasar untuk pembiasaan anak-anak untuk melatih kedisiplinan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Mbak Kiki, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang yang sudah disampaikan. Itu menurut saya sesuai sekali dengan yang perlu kita terapkan, yaitu ada keteladanan, kedisiplinan, dan ketelatenan. Itu yang menjadi modal untuk supaya anak-anak memiliki kesadaran disiplin positif itu tadi, yang juga bisa sebagai modal untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kelihatannya ini sudah cukup Bapak Ibu Guru dalam memahami dan mengetahui intisari dari materi yang saya sampaikan. Tentunya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi materi di Bapak Ibu Guru, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah berkenan hadir di sini, dan pasti banyak kesalahan yang saya sampaikan mungkin dari tutur kata, tutur bahasa yang kurang berkenan. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita dapatkan hari ini, pengalaman hari ini, bisa sedikit atau banyak mengubah cara pandang kita menjadi lebih baik lagi terhadap murid, menjadi lebih baik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.